Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmanifona. Saya merupakan dosen program studi D3 Perpustakaan Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara. Izinkan saya untuk memperkenalkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Perpustakaan dengan metode DIA, di mana DIA itu Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun identitas mata kuliah saya yaitu dengan mata kuliah Manajemen Perpustakaan kode DPI 1008 dengan bobot 2 SKS di semester 2 yang bersifat wajib. Adapun deskripsi mata kuliah ini yaitu mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman dan keterampilan terkait dengan manajemen perpustakaan yang menjadi salah satu komponen penting dalam pengelolaan perpustakaan. Mahasiswa akan mempelajari konsep dasar manajemen perpustakaan, pengelolaan sumber daya manusia, layanan perpustakaan, sarana dan prasarana perpustakaan, promosi layanan perpustakaan, serta dasar manajemen keuangan dan anggaran perpustakaan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini ada 3 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar teori-teori yang digunakan dalam manajemen perpustakaan. Mahasiswa mampu menerapkan manajemen perpustakaan yang terdapat pada layanan organisasi perpustakaan. Yang ketiga itu, mahasiswa mampu membuat artikel berdasarkan konsep dan masalah dalam manajemen perpustakaan sesuai dengan perkembangan saat ini. Nah, capaian pembelajaran pada mata kuliah ini ada pada CPMK kedua, yaitu mahasiswa mampu menerapkan manajemen perpustakaan yang terdapat pada layanan organisasi perpustakaan, yaitu promosi perpustakaan. Adapun materi perkuliahan pada video ini yaitu berada pada sub CPMK 12, yaitu mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar promosi perpustakaan melalui media tercetak dan media digital. Adapun materi pada video ini yaitu dasar promosi perpustakaan, tujuan promosi perpustakaan, yang kedua media promosi tercetak dan digital, yang ketiga adalah contoh kasus dan pembuatan promosi perpustakaan melalui media tercetak dan digital. Ataupun metode pembelajaran yaitu melalui ceramah, diskusi dan presentasi kelompok, analisis kasus, dan project based learning. Dan moda pembelajaran pada mata kuliah manajemen perpustakaan ini adalah blended learning, yaitu sinkronus, baik itu secara luring ataupun daring, dan asinkronus melalui aplikasi ataupun website satu usul. Adapun sistem penilaian pada mata kuliah ini yaitu yang pertama ada kuis, ada unjuk kerja, ada observasi, dan juga project based learning, dan juga ada UTS dan UAS. Berikutnya merupakan cuplikan video dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus ataupun tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelumnya sebelum mulai mata perkuliahan kita hari ini, adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, jam ketiga ya, ini jam-jam rawan, saya rasa semoga sudah makan semua ya. Oke, ya. Baik, hari ini kita ada di pertemuan ke-12 ya, setelah berarti ada 11 pertemuan sebelumnya ya yang sudah kita lewati. Nah, hari ini kita akan membahas tentang promosi perpustakaan, yaitu baik menggunakan media tercetak dan juga media digital. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah kita hari ini, materi kita hari ini adalah di mana mahasiswa mampu menerapkan promosi perpustakaan, ya, promosi di perpustakaan. Kemudian kemampuan akhir yang diharapkan setelah menyelesaikan materi ini, peserta perkuliahan akan mampu yang pertama
menjelaskan konsep dasar dari definisi, tujuan dan juga promosi perpustakaan. Yang kedua itu menerapkan sarana promosi perpustakaan melalui media bercetak maupun melalui media digital. Oke. Perpustakaan apa saja, sarana dan prasarana di perpustakaan apa saja. Nah, di minggu kemarin kita sudah membahas tentang sarana dan prasarana di perpustakaan. Oke, untuk merefresh kembali ya, di pertemuan sebelumnya kita ada membahas sarana dan prasarana. Kira-kira apa perbedaan sarana dan prasarana di perpustakaan? Oke, Nurul. Sebenarnya tentang pasangan adalah fasilitas fasilitas yang tidak terbagai seperti koleksi, buku, lemari, dan lain sebagainya. Kalau sarana adalah semua fasilitas yang merujuk pada fasilitas yang permanen seperti perpustakaan dan di waktu itu. Oke, benar ya. Jadi sarana dan prasarana itu merupakan seluruh fasilitas yang ada di perpustakaan yang digunakan untuk mendorong atau menunjang segala kegiatan yang ada di perpustakaan. Ada banyak ya, tadi ada ruang baca, yang prasarana ada ruang baca dan buku, kemudian ada koleksi ya, yang kemudian nanti dapat mendukung kegiatan yang ada di perpustakaan. Apa hubungannya dengan materi kita ini? Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan promosi? Promosi itu kayak memperkenalkan produk. Memperkenalkan produk. Ada lagi? Ya, silakan. Membujuk ya. Dia kata membujuk. Kemudian ada lagi? Ya, Elsa. Promosi itu untuk mempengaruhi pengguna. Mempengaruhi pengguna. Tadi ada untuk memperkenalkan, ada membujuk, ada mempengaruhi. Ya, itu semua benar ya, bahwa promosi merupakan aktivitas yang mengomunikasikan manfaat suatu produk dan meyakinkan pelanggan untuk membelinya. Nah, dalam konteks perpustakaan itu berarti menyampaikan ya manfaat layanan perpustakaan pada pengguna potensial agar mereka termotivasi untuk memanfaatkannya. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk memperkenalkan produk ataupun ide layanan melalui distribusi upaya penjualan untuk membujuk orang lain agar menggunakan produk, layanan ataupun ide yang dipromosikan. Jadi promosi perpustakaan itu adalah upaya yang sistematis untuk memperkenalkan sebuah layanan, koleksi ataupun program di dalam sebuah perpustakaan kepada penggunanya ataupun kepada calon penggunanya ya, dengan tujuan untuk meningkatkan pemanfaatan di perpustakaan. Jadi tujuannya adalah agar semua itu tadi layanan yang ada di perpustakaan, sarana dan prasarana yang ada di perpustakaan itu dapat digunakan oleh pengguna yang secara maksimal. Jadi tidak sia-sia. Jadi kan kita ketahui bahwa perpustakaan itu diadakan adalah untuk memberikan fasilitas kepada penggunanya terhadap kebutuhan informasi itu tadi. Ya, ada banyak fungsi-fungsi perpustakaan, salah satunya untuk rekreasi. Jadi bukan hanya untuk informasi aja, bisa juga sih memanfaatkan sarana dan prasarana yang sebelumnya tadi, ya, seperti ruang ya untuk belajar ataupun sekedar untuk mendapatkan hiburan seperti itu ya. Lalu tujuan promosi itu apa? Khususnya di perpustakaan, ya, dengan adanya promosi, ya, tentunya masyarakat ataupun pengguna itu tadi dapat mengetahui, ya, mengenal dan melihat apa saja yang ditawarkan oleh perpustakaan, baik dari segi layanan, fasilitas, koleksi, dan juga manfaat lain yang ada di perpustakaan, gitu ya. Nah, tujuan utamanya apa kira-kira? Yang pertama, menginformasikan, kemudian mempengaruhi dan membujuk sasaran ataupun calon pustaka. Yaitu tadi dengan adanya promosi ini tadi, ya, yang diharapkan adalah apa? Membujuk ataupun diharapkan orang-orang ataupun pengguna itu tadi mau untuk datang ke perpustakaan misalnya, ataupun menggunakan layanan perpustakaan seperti itu. Tadi setelah kita sudah informasikan, kita juga mengharapkan untuk mereka mau untuk hadir ke perpustakaan ataupun menggunakan layanan. Nah, kemudian apa lagi? Mengingatkan sasaran ataupun mengingatkan pengguna itu tadi bahwa adanya keberadaan si perpustakaan ini, mereka menyadari akan mau lagi untuk hadir ke perpustakaan. Tadi yang berdasarkan pengalaman yang mereka
alami, ya kan? Itu. Nah, kemudian persuasif dan memotivasi tidak, menggerakkan perilaku audiens tadi, mau untuk berkunjung, kemudian mau bertindak lebih lanjut seperti meminjam koleksi dari perpustakaan, dan juga berinteraksi interaktif misalnya dengan pustakawan, berarti kan ada interest ya kan di dalamnya kan, ada keinginan untuk ketika di perpustakaan saya perlu untuk bertanya kepada pustakawan misalnya. Ya, kemudian membangun citra positif ya dengan adanya promosi ini tadi, menciptakan kesan baik dan kepercayaan terhadap peran perpustakaan dan masyarakat. Ya jelas ya, dengan adanya tujuan salah satu promosi adalah membangun citra positif itu tadi. Ya contoh misalnya bukan hanya perpustakaan ya, balik perusahaan-perusahaan juga pasti ingin melakukan yang namanya promosi ya kan. Untuk apa? Untuk menyadarkan pengguna ya bahwa misalnya pelayanan SDM-nya misalnya ya seperti itu. Nah kemudian interaktif dengan teman baik, mendapatkan tanggapan dari pengguna untuk evaluasi dan perbaikan. Nah ini merupakan penting juga ya dengan adanya promosi. Jadi kita tahu nih apa sih sebenarnya yang dibutuhkan pengguna, apa sih sebenarnya yang pengguna inginkan ya terhadap perpustakaan. Jadi kita lebih tahu lagi layanan apa yang perlu untuk diperbanyak misalnya, ataupun layanan apa sebenarnya pengguna yang tidak minati, sehingga apa yang ada di dalam perpustakaan itu dapat bermanfaat. Di sini kita membahas dua jenis ya bentuk ya media promosi perpustakaan. Yang pertama itu ada media tercetak. Kalau media tercetak ada banyak ya. Berarti kalau bila berbicara tercetak ada fisiknya ya kan. Kita bisa lihat, kita bisa pegang gitu ya. Nah jadi promosi perpustakaan melalui media tercetak merupakan kegiatan memperkenalkan layanan dan koleksi perpustakaan kepada masyarakat dengan menggunakan sarana tercetak. Contohnya apa aja? Ada brosur ya, ada pamflet, kemudian ada poster, ada bulletin, ada majalah ya kan, di mana berfungsi sebagai alat komunikasi informasi secara visual dan fisik kepada pemustakannya ya. Ya kan, jadi dan promosi melalui media ini juga merupakan metode tradisional yang tetap relevan gitu, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses digital untuk menyebarluaskan informasi, layanan dan kegiatan perpustakaan. Nah, jadi jelas ya bahwa promosi media tercetak itu tetap relevan karena tidak semua ya kan, semua jenis perpustakaan itu pasti membutuhkan yang namanya media tercetak. Misalnya dari brosur. Biasanya promosi ini dilakukan kepada siapa? Kepada pengguna yang ada di perpustakaan ya kan. Misalnya kalau misalnya ada event atau ada koleksi baru, kita dapat memberikan brosur kepada pengguna yang ada. Nah itu kenapa misalnya, itu kenapa dibilang bahwa metode ini tetap relevan di berbagai jenis perpustakaan. Oke? Nah, sarana bentuk tercetak contohnya tadi ada brosur ya kan? Ya berupa media kertas ya mengandung informasi, kemudian ada poster ya, ada newsletter, kemudian ada pembatas buku ya. Nah ada juga kalender perpustakaan. Nah biasanya ini diberikan kepada penggunanya secara cuma-cuma juga, biasanya seperti itu ya. Nah kemudian dengan perkembangan teknologi ya, kemudian kita ketahui bahwa jenis pengguna itu sangat beragam ya, dari jenis-jenis perpustakaan apa saja kemarin misalnya ada perpustakaan perguruan tinggi ya, perpustakaan sekolah, perpustakaan umum, tentunya jenis pengguna juga berbeda-beda ya. Kalau perguruan tinggi dengan sekolah pasti berbeda ya, dari kebutuhan informasinya ya, dari bagaimana mereka menemukan informasi itu pasti berbeda-beda. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi itu tadi, berperubahan karakteristik pengguna itu tadi, maka hadirlah si media digital ini tadi itu perpustakaan. Nah, promosi perpustakaan melalui media digital ini tadi merupakan upaya untuk memperkenalkan layanan, koleksi dan fasilitas perpustakaan kepada masyarakat luas menggunakan platform digital seperti media sosial, website, blog, ya kan, aplikasi berbasis internet dengan tujuan menarik minat dan meningkatkan partisipasi pengguna. Nah ini mungkin teman-teman sering melihat nih,
sering menggunakan media sosial ya kan? Seperti Instagram. Pernah nggak misalnya di musuh library ya? Ada follow nggak? Ada ya, pasti sudah follow, anak perpustakaan pasti sudah follow ya, terkait dengan, pasti itu merupakan mereka sering mengupload ya, terkait dengan jadwal layanan atau informasi terbaru ataupun hanya untuk sebagai video-video hiburan untuk memperlihatkan kegiatan yang ada di perpustakaan. Tentunya tujuannya adalah untuk apa? Itu tadi memperkenalkan, selain memperkenalkan mereka juga ingin membujuk, ingin menarik pengguna agar terus menggunakan si perpustakaan yang tadi, layanan yang ada di perpustakaan itu tadi, ya kan? Nah, jadi aktivitas komunikasi yang dilakukan secara daring juga menyampaikan pesan tentang keberadaan, layanan dan manfaat perpustakaan kepada pengguna maupun calon pengguna melalui media digital seperti Instagram, Facebook, YouTube, ataupun WhatsApp. Itu tadi ya. Mereka misalnya jauh sekali, penggunanya jauh sekali dengan tidak begitu erat dengan yang namanya gadget misalnya, ya kan? Perpustakaan desa itu kan penggunanya adalah masyarakat yang ada di desa dengan usia yang beragam, generasi yang beragam. Jadi kalau seandainya kita bikinkan misalnya hanya melalui media digital, apa yang terjadi? Bisa saja tidak sampai kan kesannya ya kan, yang ingin tujuan yang ingin disampaikan oleh perpustakaan itu. Jadi bukan berarti media digital ini merupakan media satu-satunya, ya kan? Nah, contohnya itu tadi media digital Instagram misalnya. Tujuannya apa? Untuk mengedukasi dan juga mengeksposur layanan, ya. Kemudian ada TikTok, ya biasanya berisi konten-konten yang menarik atau lucu-lucu, ya. Terlihat menarik, tapi dia tetap ada sisi edukatifnya, kan. Tetap ada sisi informatifnya seperti. Nah, kemudian ada WhatsApp, biasanya berisi tentang polling pengguna, diskusi dengan pustakawan terkait kebutuhan informasi apa, ya. Nah, interaksi dua arah dan juga penyerapan respon. Kemudian ada website ya, booking online, berhubung katalog digital ya, sebagai pusat informasi terbaru. Lalu apa kelebihannya? Tadi sudah dijawab ya bahwa jangkauan sangat luas ya. Dimanapun dan kapanpun kita bisa menyasar ya, menyasar pengguna kita. Di rumah bisa nggak diakses. Namun dengan adanya media digital itu tadi kita dapat menjangkau ya Kak informasi yang ingin kita dapatkan. Nah, kemudian biaya lebih efisien, jelas ya dari komisi. Nah, kemudian komunikasi dua arah, kemudian ada real-time dan cepat ya, dikomunikasi dan berbagai kapan saja, itu jelas ya. Nah, kemudian menarik secara visual dan audio ya. Bahkan dengan adanya media digital ini tadi, melalui media digital ini tadi, dapat menarik engagement. Kemudian meningkatkan citra modern perpustakaan. Namun kekurangannya apa saja? Kelemahannya itu tadi ya, tidak semua pengguna memiliki akses internet, rentan terhadap informasi yang cepat hilang ya, diperlukan SDM yang terampil. Nah, ini dia tadi. Kadang-kadang pustakawan yang tidak mau tidak mau belajar, jadi kan dia tidak mau responsif terhadap perkembangan teknologi itu tadi, maka akan tertimbul risiko keamanan data dan privacy tidak dikelola dengan apabila tidak dikelola dengan baik ya. Kita mengimbangi, jadi tidak kesan dan citra dari perpustakaan itu tidak monoton ya kan. Tidak, kalau kita jalan perpustakaan, pasti pikirannya buku. Tidak, karena dengan adanya media-media digital itu tadi mampu adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tren masa kini itu tadi, maka akan berubah ya kan? Seperti itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pengalaman juga membersihkan saat menggunakan video media cetak dan digital. Oke. Kira-kira memungkinkan atau tidak? Memungkinkan ya. Memungkinkan karena apa? Karena itu tadi bisa menjadi opsi kedua. Akan maksimal apabila digabungkan ya kan. Misalnya tadi contohnya promosi di perpustakaan sebelum COVID itu masih mereka lebih mengedepankan yang promosi secara tercetak itu tadi ya. Karena pengguna datang ke perpustakaan. Namun dengan adanya COVID itu kemarin terjadi ya kan perubahan ya. Pengguna yang awalnya datang ke perpustakaan harus dibatasi ya kan, harus
rumahkan. Jadi perpustakaan khusus ini harus memutar otak ternyata. Bagaimana agar perpustakaan ini harus tetap eksis, harus tetap digunakan. Ya, dengan apa? Dengan cara apa? Mereka merubah ataupun menggait, ya kan? Yang namanya media promosi lain yang berbasis digital. Contohnya apa? Ada mereka menggunakan Instagram, mereka menggunakan Facebook, yang kemudian mereka mencoba untuk menggunakan TikTok dan juga YouTube untuk tetap mempromosikan layanan yang ada di perpustakaan. Agar anak-anak pengguna tidak lari, tidak lupa dengan keberadaan si perpustakaan tadi. Nah itu dia ya. Jadi menjawab ya bahwa jadi kita sebagai orang perpustakaan ataupun perpustakaan itu harus adaptif dengan adanya perkembangan teknologi. Bukan berarti yang sebelumnya itu tidak baik, ya kan? Namanya itu tadi harus menyesuaikan dengan keadaan dan juga penggunanya, ya kan? Untuk apa mereka tetap menggunakan digital? Itu tadi untuk menyasar, ya kan? Pengguna yang luas itu tadi, pengguna-pengguna yang misalnya belum datang ke perpustakaan, kemudian kita melihat mereka di media sosial, mereka mau datang ke perpustakaan. Jadi perpustakaan itu tetap menggunakan kedua jenis media tersebut. Contohnya ya, seperti itu. Oke? Jadi kesimpulannya adalah bahwa promosi adalah strategi yang penting ya untuk meningkatkan kesadaran, untuk memanfaatkan ya dan juga meningkatkan citra perpustakaan di mata pengguna. Ya, kemudian yang kedua ada media tercetak tetap relevan ya melalui brosur, poster, spanduk, buletin ya menjadi efektif untuk menjangkau pengguna lokal itu tadi ya pengguna lokal menyampaikan informasi secara langsung memperkuat identitas visual perpustakaan bahwa ini ada nih bentuk gitu ya. Kemudian keduanya saling melengkapi ya. Itu tadi kombinasi media cetak dan digital memungkinkan promosi yang lebih menyeluruh, adaptif terhadap segmen pengguna yang beragam baik alternatif maupun pengguna yang konvensional. Oke, ini referensinya, kemudian evaluasinya. Oke, adik-adik semua tadi sudah mendapatkan materi kita tentang hari ini, boleh diakses ya linknya ya untuk mengisi hari ini. Ada tugas. Yang pertama adalah membuat satu media promosi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan aja. Jadi teman-teman harus memilih satu jenis perpustakaan, boleh perpustakaan sekolah, perguruan tinggi atau perpustakaan umum. Yang kemudian kalian buat satu media promosinya yang cocok kira-kira apa dengan karakteristik penggunanya, dengan lokasinya, ya kan? Nah, tolong dibuatkan satu media promosi. Oke? Nah, kemudian materi minggu depan juga kita kembang tentang dasar-dasar manajemen keuangan dan anggaran perpustakaan. Nah, ini kita akan membicarakan uang dan ya, tapi uang untuk organisasi ya. Oke. Kita telah sampai kepada saya tadi sudah menyampaikan perkuliahan, kemudian menyampaikan ada tadi kuis ya, kemudian ada tugas dan juga materi kita di selanjutnya. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.